ketika suami dinyatakan lumpuh total oleh dokter. Kenapa? Karena itu bersamaan dengan hal-hal yang menurut saya cukup berat. Yaitu anak saya baru 1 bulan dikirim dari kantor, harus sekolah ke luar negeri. Kemudian saya membangun rumah, di mana rumah itu kami berharap untuk menjadi tempat tinggal kami, tapi sekaligus income tambahan. Karena suami baru pensiun. Jadi rumah itu baru kami bangun 2 minggu, tahu-taunya suami terserang dan saya harus membawanya ke rumah sakit. Dan saat itu dokter bilang, "Ibu, ini bapak pasti lumpuh total." Jadi dia tidak mengenal saya sebagai istrinya dan anak-anaknya. Nah, untuk saya 3 hal tadi yang saya katakan itu sangat memukul saya karena saya seperti kehilangan pegangan. Anak saya 4, pada saat yang bersamaan anak-anak saya 4 tidak ada di Jakarta. Kita dirawat 2 minggu, begitu saya balik, saya dinyatakan dokter, ibu pun harus opname. Dan saya opname, kadang-kadang kalau ingat ini saya nggak tahan. Saya opname 5 hari. Waktu itu saat itu puji Tuhan sudah ada video call. Saya coba video call oleh sahabat saya. Ternyata suami saya kakinya robek karena perawat itu tidak sanggup merawat suami saya yang meronta-ronta. Ngamuk karena suami saya tidak bisa bicara tapi dia manggil saya. Nah itu. Jadi itulah hal yang memilukan untuk saya. Saya sebetulnya sempat drop karena tidak mudah dapat perawat laki-laki. Dalam waktu 1 bulan saya sudah ganti sekitar 6. Saya melihat kenyataan kok seperti ini ya. Suami saya bisa dibilang 1 hari itu minta dikelilingin. Tempat tidur saya harus puter-puter supaya dia tidak meronta-ronta. Kok begini sekali kehidupan saya. Dia ngamuk tempat tidur di godok-godok begitu ya. Saya akhirnya berpikir begini. Ya secara manusiawi dulu. Anak-anak saya masih membutuhkan saya. Suami saya membutuhkan saya. Kebetulan saya juga punya jabatan pendeta. Jadi saya suka berpikir kalau saya jatuh, saya down, lalu apa yang bisa saya saksikan? Lalu apa yang bisa saya bagikan bagi anak-anak saya khususnya? Karena keluarga terdekat, juga tentu teman-teman sekitar saya, anggota keluarga besar saya, dan jemaat. Jadi saya nggak bohong bahwa sebetulnya saya mencoba untuk bangkit. Tidak lepas dari firman Tuhan. Saya mengenal Rehoboth 2009, jadi saya tahu suami saya meninggal itu 2015, cukup lama. Dan firman itu kalau saya bilang yang kita tahu rema ya, keluar gitu untuk selalu beberapa anggota keluarga saya, abang saya 2 pendeta. Itu juga bilang, kenapa nggak minta mujizat? Kenapa kamu nggak datang ke pendeta A, B, C, minta mujizat? Terus saya bilang, tidak, mujizat itu ada tergantung Tuhan. Artinya ketika Tuhan katakan perlu untuk saya dapatkan, pasti bisa terjadi. Saya sedang menemukan, seperti yang Bapak ajarkan, kepada saya, Tuhan sedang berbicara apa lewat peristiwa ini. Bagian mana dalam hidup saya, dalam hidup anak-anak saya tentunya, yang harus diperbaiki, yang harus disempurnakan. Jadi saya tidak melulu minta mujizat, tapi saya tahu ketika saya kuat, saya bangkit dan saya ingin menjadi berkat, itulah mujizat menurut saya. Balik ke titik normal seperti sekarang ya. Jadi saya bukan jaim, tapi saya cuma berpikir begitu banyak orang yang membutuhkan saya. Tambah tentu anak-anak saya. Dan saya juga merasa malu kalau Tuhan kecewa dengan saya. Akhirnya beliau wafat ya setelah 3 tahun total tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Itu kamar seperti sangat sehat ya, sangat tidak boleh ada nyamuk. Karena kalau ada nyamuk, binatang, saya membayangkan beliau tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Jadi anak-anak sempat bilang mama tuh paranoid. Tapi saya bilang tidak, ini bagian dari kasih saya kepada suami. Nah titik baliknya adalah saya tidak bisa bilang apa, tapi saya cuma katakan saya makin bertemu dengan Tuhan. Saya bangkit dan sekarang akhirnya saya di posisi netral, maksud saya bisa lagi melayani, saya bisa, kebetulan saya punya usaha, saya bisa bangkit lagi dan anak-anak sekarang melihat bahwa saya bukan mama yang down lagi. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita hadiri seminar Selesai dengan Diri Sendiri yang akan diadakan pada tanggal 21 Maret 2020, tepatnya jam 8.30 pagi. Yang diadakan di Function Hall, Mall Arta Gading, lantai 5. Saudara, mari kita isi waktu-waktu kita hanya untuk hal ini. Begitu banyak masalah, tetapi sesungguhnya itu bukan masalah. Masalah kita adalah ketika kita tidak punya kesempatan lagi untuk mendengar firman yang sungguh benar. Mari kiranya kita dipertemukan dalam seminar yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.